Keberadaan komunitas orang India di Indonesia dan di Malaysia membawa cerita yang unik dan berbeda. Di Indonesia, orang India telah berintegrasi dengan baik dalam masyarakat, dalam hal bahasa dan pakaian misalnya. Orang India di Indonesia sudah sulit dibedakan. Sementara itu di Malaysia, komunitas India lebih banyak, menjadi satu dari 3 etnis terbesar di sana. Keberadaan orang India di Malaysia bisa lebih kentara, karena mereka di sana sering menonjolkan budaya nenek moyang mereka, seperti pakaian, makanan, dan bahasa. Adanya sekolah vernakular di Malaysia membuat bahasa India lebih banyak dipakai oleh komunitas mereka daripada bahasa Malaysia sendiri. Di video kali ini akan membahas perbedaannya. Bagaimana sih sebenarnya perbedaan antara orang India di Indonesia dan di Malaysia? Mengenai perbedaan orang India di Indonesia dan orang India di Malaysia, kami akan mengutip dari penjelasan seorang YouTuber bernama Mirna Nagaya, warga negara Indonesia keturunan India yang kini menetap di Malaysia. Sebelum melihat perbedaannya, ada persamaan antara orang India Indonesia dan orang India yang ada di Malaysia. Mereka sama-sama nenek moyangnya datang dari India. Yang satu menetap di Malaysia dan yang satu menetap di Indonesia. Mengenai adat kebudayaannya, keduanya juga sama. Bahasa Indianya juga sama. Cuma karena mungkin Malaysia dijajah oleh Inggris, jadi ada sedikit percampuran bahasa Inggris di dalam bahasa Tamilnya. Sedangkan Indonesia dijajah Belanda, di mana kita tahu Belanda tidak mengajarkan bahasa mereka kepada daerah jajahannya. Jadi bahasa Tamil di Indonesia percampurannya lebih ke bahasa Indonesia. Orang India di Indonesia lebih mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, sedangkan di Malaysia menggunakan bahasa ibu. Di balik persamaannya, tentu ada perbedaannya. Bahkan perbedaannya sangat mencolok antara orang India di Indonesia dan orang India di Malaysia. Mirna menyebutkan beberapa di antaranya. Kalau dari segi makanan, orang India di Malaysia rata-rata mereka lebih memilih makan makanan khas India. Tapi kalau orang India yang ada di Indonesia, mereka sudah jarang mengkonsumsi makanan India. Bisa jadi 1 minggu sekali atau 2 kali makan makanan India. Selebihnya mereka akan makanan khas Indonesia seperti gulai atau tauco. Dari segi pakaian, orang India di Malaysia lebih sering terlihat menggunakan pakaian adat India, bahkan ketika pergi ke kantor sekalipun. Mereka biasa ke kantor dengan memakai pakaian adat India, misalnya pakai sari. Tapi kalau di Indonesia, orang India lebih kasual. Pakaian adat India hanya dikenakan ketika pergi ke kuil dan ke pesta-pesta. Nah, kalau secara koneksi, orang India yang ada di Malaysia sekitar 80% masih mempunyai koneksi dengan keluarga mereka yang ada di India. Tetapi kalau di Indonesia, hanya sedikit persentasenya yang masih terhubung. Lebih banyak yang sudah lost kontak dengan keluarga yang ada di India. Itu tadi perbedaan orang India di Indonesia dan orang India di Malaysia. Lalu kenapa ya ada orang India di Indonesia? Bagaimana sejarahnya mereka masuk ke Indonesia? Sejarah orang India di Indonesia. Ada beberapa gelombang orang India masuk ke Indonesia. Gelombang yang paling pertama dimulai pada awal Masehi. Pada saat itu orang-orang India diundang oleh elit-elit Indonesia untuk mengajarkan mereka dalam bidang agama dan tata negara. Melalui orang-orang India inilah pengaruh Hindu dan Buddha kental ada di Indonesia, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Lalu ada gelombang berikutnya, yakni pada saat kerajaan Islam, orang-orang India datang sebagai saudagar atau pedagang. Gelombang selanjutnya terjadi pada abad ke-14. Ada seorang resi yang bernama Megit, keturunan Brahmana, datang dari India menggunakan kapal layar, lalu ia mendarat di pantai barat Sumatera Utara, masuk ke pedalaman ke daerah yang bernama Talun Kaban,
yang sekarang bernama Karo. Itulah kenapa di daerah Karo kental dengan adat-adat India. Makanya ada marga Brahmana, ada Meliala yang artinya Melialem, dan masih banyak lagi. Gelombang terakhir yang datang ke Indonesia dimulai pada tahun 1872. Sebenarnya mereka didatangkan dari India oleh Inggris ke Malaysia. Lalu dari Malaysia mereka didatangkan ke Indonesia untuk dipekerjakan sebagai buruh di perkebunan tembakau. Pengiriman orang India dari Malaysia ke Indonesia pada zaman itu atas permintaan Belanda. Pada tahun 1940-an, setelah selesai dijajah Belanda, ada sebagian dari orang India yang kembali ke negara India dan ada juga sebagian dari mereka yang tetap menetap di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia. Beberapa tokoh terkenal India dan keturunannya yang populer, diantaranya adalah aktris Sarah Azhari. Lalu ada Sinivasan Marimutu, pendiri perusahaan raksasa Texmaco, dan ada Ram Punjabi, sang raja sinetron. Di Indonesia berdasarkan data pada tahun 2013, ada 100.000 orang India yang berada di Indonesia. Mereka biasanya ditemukan di kota-kota besar, seperti Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan daerah lainnya. Ada banyak organisasi Tamil di Indonesia, salah satunya adalah Indonesia Tamil Sanggam. Meskipun komunitas India di Indonesia dan Malaysia memiliki latar belakang etnis yang sama, pengalaman dan kehidupan sehari-hari mereka mencerminkan adaptasi unik terhadap lingkungan lokal masing-masing. Dari segi makanan, orang India di Malaysia lebih sering mengkonsumsi makanan khas India. Sementara di Indonesia mereka lebih sering mengkonsumsi masakan lokal. Dari segi pakaian, adat istiadat di Malaysia masih dipertahankan. Terlihat dari penggunaan pakaian tradisional India bahkan di tempat kerja. Sedangkan di Indonesia, pakaian adat mereka hanya digunakan pada acara-acara khusus. Koneksi dengan keluarga di India juga menunjukkan perbedaan. Dengan komunitas di Malaysia lebih terhubung dibandingkan dengan komunitas di Indonesia yang sudah putus hubungan dengan keluarga di India.